Saya selalu bilang, apapun keadaannya, apapun situasinya, berapapun tanggalnya, mau tanggal muda, mau tanggal tua, mau ada pandemi, ya, mau tidak ada pandemi, kita tetap harus selalu semangat, tetap harus terus optimis. Ya, hari ini saya akan membawa tema dan temanya sangat menarik yaitu berpikir positif di kebiasaan baru, di new normal ini ya, berpikir positif terhadap kebiasaan baru. Dan ketika BNPB meminta saya untuk membawa tema ini, menurut saya ini tema yang sangat menarik ya, berpikir positif. Tapi mungkin saya harus jujur dan saya harus bilang kepada Anda semua, bahwa menurut saya berpikir positif saja tidak cukup untuk bisa berhasil di new normal ini. Ingat ya, berpikir positif saja tidak cukup untuk bisa berhasil di new normal ini. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, menurut saya bukan hanya berpikir positif, tapi kita juga harus berpikir kritis. Oke, walaupun sebenarnya saya seseorang yang sangat percaya yang namanya personal development dan saya selalu percaya ya kita harus berpikir positif, merasakan hal yang positif. Tapi kadang berpikir positif itu juga ada tempatnya dan ada batasnya. Mungkin saya akan kasih sebuah analogi ya. Andai kan Anda seorang gadis yang terpaksa harus pulang tengah malam dan di tengah pulang tersebut Anda harus melewati gang kecil ya. Nah, ketika Anda melewati gang kecil itu, tiba-tiba ternyata gang yang biasanya terang benderang, tiba-tiba jadi gelap gulita. Dan dari kejauhan, di gang lorong yang kecil itu yang gak ada lampunya, Anda melihat sepertinya ada sosok dua laki-laki yang sedang memegang golok. Nah bayangkan ya, Anda sendiri jalan di tengah malam, lampu gak ada, terus dari kejauhan Anda melihat ada dua laki-laki yang sedang megang golok. Sekarang saya tanya, apakah Anda masih berpikir positif? Apakah Anda masih berpikir positif dan berpikir, oh gak apa-apa, tenang aja ya, saya akan baik-baik aja, tenang aja gak mungkin terjadi apa-apa. Apakah Anda akan tetap melakukan hal seperti itu, berjalan di lorong yang gelap dan berpikir positif? Enggak juga kan, ya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya Anda mungkin akan berpikir, ada jalan lain gak ya? Kalau gang ini gelap, mungkin saya akan cari jalan yang lebih terang. Mungkin ada jalan lain yang mungkin harus muter lebih jauh tapi lebih aman. Anda gak mau mengambil resiko. Oke, nah sama. Dalam situasi sekarang menurut saya itu juga yang harus kita semua terapkan. Bukan hanya berpikir positif saja tapi juga kritis. Hari ini kita berbicara tentang PSBB masa transisi ya, semua mall, semua kantor di Jakarta dan juga di beberapa tempat mulai kemarin tanggal 15 Juni sudah dimulai kembali, sudah dibuka kembali. PSBB dilonggarkan dan masa transisi juga mulai diberlakukan. Tentu saja menurut saya ini kabar yang baik, sangat baik. Tapi hal penting yang menurut saya harus diingat. Ketika mall dan kantor mulai beroperasi kembali, itu mulai beroperasi bukan karena pandemi ini sudah berhasil kita lawan dan berhasil kita menangkan. Bukan, tapi karena roda ekonomi dan roda kehidupan harus terus berjalan. Ingat ya, bukan berarti kita sudah menang melawan pandemi. Bukan, perjuangan tetap berjalan, oke? Tapi kita juga harus tetap waspada. Waspada, hati-hati dan disiplin. Positive thinking boleh, harus malah. Tapi dengan takaran yang benar. Jangan berpikir tenang aja gak bakalan sakit kok. Tenang aja kan positive thinking gak bakal tertular kok. Yakin deh. Hits, tunggu dulu. Gak bisa seperti itu. Hidup itu gak kayak gitu. Tetap waspada, tetap jaga, tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Walaupun mungkin sekarang the new normal can be a better normal ya, walaupun mungkin kesana agak ribet, ada banyak yang harus dilakukan, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Keluar rumah, ingat harus tetap memakai masker. Harus bawa, mungkin sekarang harus bawa hand sanitizer ya. Mungkin lebih banyak barang bawaan yang kita bawa sekarang, harus menyemprot disinfektan barang yang sering kita pegang. Transportasi umum juga kapasitas harus dibatasi, kita harus menjaga jarak, mungkin antrian juga nggak bisa mepet-mepet. Kalau kita berpergian juga mungkin harus bawa sarung tangan ya, harus bawa kantong sendiri dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin awalnya kesannya sebagai perintilan-perintilan tapi itu penting dan harus dilakukan. Saya selalu bilang lebih baik parno
daripada sembrono. Ya, ingat lebih baik saya jadi orang parno daripada saya jadi orang yang sembrono yang nantinya justru akan membahayakan orang-orang di sekitar saya. Oke, jadi tetap berpikir positif tapi tetap juga harus waspada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya positive thinking saja nggak cukup. Harus dibarengi dengan positive action. Ingat, positive thinking aja nggak cukup, harus dibarengi dengan positive action. Nah, ini yang orang selalu salah kaprah. Banyak orang berpikir, tapi Miss Mary saya juga udah berpikir positif loh, tapi kok hidup saya nggak sukses-sukses terus sih? Nah sekarang saya tanya, kamu mikir doang atau dilakukan atau enggak? Kalau kamu cuma mikir aja terus seumur hidup kamu, ya nggak akan bisa sukses. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus mendisiplinkan diri untuk tetap mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Ingat, positive thinking hanya berhasil jika dibarengi dengan positive action. Oke, nah kalau keseluruhan rencana kamu hanya bergantung pada imajinasi dan pemikiran kamu aja, kamu mungkin akan kecewa ya, karena harus diimbangi dengan action. Yes, namanya juga hidup, pasti ada yang namanya good days and bad days. Ada hari yang baik, ada hari yang mungkin kurang begitu baik. Oke, setiap hari pasti berbeda-beda. Tapi kita punya pilihan untuk tetap melakukan apa yang harus kita lakukan apapun situasinya. Oke, apapun situasinya kita harus tetap produktif. Apapun situasinya kita harus ya berjalan di tengah new normal ini. No matter what happen, apapun yang terjadi, ingat, pesan saya sangat sederhana. Inilah yang harus mantra yang harus Anda lakukan ya. Apapun yang terjadi, you have to get up, dress up, show up, and never give up. Ya, ingat apapun yang terjadi, no matter what happen, apapun perasaan Anda, you have to get up, dress up, show up, and never give up. Yang pertama, you have to get up. Ini saatnya Anda untuk bangkit. Kalau selama ini mungkin udah sekitar 12 minggu ya, Anda work from home, kerja, sambil rebahan mungkin. Itu mungkin sudah jadi kebiasaan ya. Untuk sebelum ini biasanya kaum rebahan bilang, wah ini saatnya kita berkontribusi. Karena rebahan aja di rumah juga bisa membantu kehidupan ya. Tapi saat ini rebahan boleh tapi harus tetap produktif. Rebahan itu nggak boleh kebablasan. Dan jangan menunda, jangan jadi orang malas. Kalau mungkin selama 12 minggu terakhir ini karena kita tidak ke kantor, jadi mungkin jam kerja juga sudah jadi sedikit berubah ya kan. Bangun pagi mungkin agak sedikit susah. Hari ini, mulai hari ini ya, kita harus buang rasa kemalasan itu dan tetap harus gerap dan bangkit. Dan jangan menunda, jangan bilang, oh hari ini gak apa-apa deh. Besok deh, besok saya janji saya akan bangun pagi. Besok saya janji saya tidak akan menunda-nunda. Tapi bohong, ya gak boleh gitu dong. Masa bohong terhadap diri sendiri? Kalau gitu kamu juga bakal sukses. Tapi bohong juga ya kan. Gak boleh gitu ya, harus tetap semangat, harus tetap get up. No matter what happen. Nah yang kedua tadi saya bilang setelah get up, dress up. Yes, betul ya. Sekarang waktunya kamu bangkit. Kalau mungkin selama belakangan ini kamu di rumah biasanya dasteran ya. Ya biasanya nggak apa-apa lah, nggak rapi-rapi dikit. Biasanya nggak apa-apa deh, mungkin nggak mandi, nggak ada yang tahu. Hari ini nggak bisa ya. Saatnya untuk berubah ya, saatnya untuk kita dress up ya, saatnya justru kita harus bisa lebih rapi, lebih menjaga kebersihan ya, maskeran walaupun mungkin setengah dari aktivitas Anda masih work from home dari jauh bekerja dari rumah, tapi tetap kita berpakaian rapi itu menandakan kesiapan kita untuk memulai hari yang baik, kesiapan kita untuk menjadi produktif. Oke, when you look good, you feel good. And when you feel good, you look good as well. Ya, jadi semua ini berhubungan. Oke, udah get up, udah dress up. Nah, berikutnya saatnya untuk show up, hadir. Nah, show up ini bukan hanya ngantor ya. Mungkin kalau ke kantor kadang-kadang sekarang bisa jadi shiftnya berbeda-beda. Oke, it's okay. Tapi di saat inilah waktunya Anda untuk bisa menghargai setiap pekerjaan yang ada, setiap kesempatan yang diberikan untuk Anda. Ketika saya bilang tentang show up, itu artinya ini saatnya Anda bisa menunjukkan kemampuan Anda. In this new normal adalah saatnya di mana Anda bisa berkreasi, berkolaborasi, saatnya Anda bereksperimen. Nggak ada waktu yang lebih tepat kecuali saat ini. Tunjukkan kebolehan Anda.
Kalau selama ini mungkin Anda bereksperimen, saya pengen masak, saya pengen mengubah hobi masak saya menjadi sebuah bisnis. Inilah saatnya. Kalau sekarang mungkin Anda bisa mengubah, mungkin Anda yang jago desain ya, mungkin sekarang adalah waktunya Anda bisa juga mengubah hobi jadi profesi. Just do it. Lama-lama jadi duit beneran ya. Oke. Nah, get up, dress up, show up, dan yang terakhir, never give up. Never, ever, ever give up. Kenapa? Karena semua hal yang baru itu butuh penyesuaian. Kita berbicara tentang new normal, kita berbicara tentang new habit, kebiasaan baru. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, itu ada yang namanya waktu untuk menyesuaikan. Dan di saatnya ada waktu untuk menyesuaikan, berarti ada juga kegagalan atau mungkin kalimat saya adalah pembelajaran ya. Nah, belajar dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan apapun juga yang kita pelajari semua butuh waktu untuk kita bisa menjadi expert. Oke, nah jadi inilah yang menurut saya jangan mudah menyerah. Nggak boleh menyerah. Mungkin ada yang bilang, tapi hidup itu tidak semudah kata Mary Riana gitu katanya ya. Ya iya, orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah kok. Justru saya selalu bilang hidup itu tidak mudah. Maka dari itu kamu nggak boleh jadi orang lemah, nggak boleh jadi orang yang mudah menyerah. Justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kamu harus menjadi orang yang tangguh. Makanya kamu harus terus bangkit dan tidak pernah menyerah. Oke? Never ever ever give up. Lawan kesedihan dengan harapan. Lawan ketakutan dengan persiapan. Lawan kegagalan dengan ketekunan. New normal baru akan berhasil jika diimbangi dengan new skills dan juga new habit. Oke? New mindset. Akan ada banyak perubahan, tapi disitulah kita ditantang untuk bisa belajar dan beradaptasi dengan perubahan. The new normal can be a better normal. Normal yang baru ini akan menjadi normal yang mungkin lebih baik lagi bagi kita semua. Oke? Tapi kita harus trust the process dan hargai prosesnya. Nah, di akhir sesi ini mungkin ada satu pesan dari saya untuk Anda semua. Dan semoga pesan saya hari ini bisa bukan hanya menyemangati Anda semua, tapi juga bisa membuat Anda lebih optimis dan membuat kita semua bisa melalui saat-saat sulit ini. Nah, inilah pesan Possible Mary Riana. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Jangan lama-lama galaunya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang yang lemah. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kendalikan emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan dan kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu lah adalah urusanmu. Kebahagiaanmu itu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kesulitan yang kamu alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dan tangguh dirimu. Tuhan membuat semuanya indah di waktu yang tepat. Dan jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang mungkin belum tepat. Kamu harus tetap pede, percaya diri, dan percaya Dia. Dan ingat kata Mary Riana, it's time for you to get up, dress up, show up, and never give up. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Saya Mary Riana, semoga Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih.